Terima kasih masih bersama kami di Sinda Today pemirsa. Seorang pengendara motor tewas mengenaskan usai tertabrak kereta komuter lain jurusan Tanah Abang Palmerah di kawasan Petamburan Tanah Abang Jakarta Pusat. Ya pemirsa, korban tewas usai menerobos pelang pintu perlintasan hingga jasadnya terpental sejauh 50 meter beserta kendaraannya. Warga Jalan Administrasi Negara 1 Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat dikejutkan dengan tewasnya seorang pengendara motor usai tertabrak kereta komuter lain jurusan Tanah Abang Palmerah pada Senin malam. Kerasnya hantaman membuat sepeda motor korban ringsek parah. Polisi datang ke lokasi langsung melakukan identifikasi dan mengamankan barang-barang korban. Menurut warga, kecelakaan berawal saat korban melaju dari Tanah Abang menuju Petamburan. Sesampainya di pintu perlintasan kereta swadaya, korban nekat menerobos palang pintu perlintasan yang sudah tertutup. Korban dan kendaraannya tertabrak hingga terpental sejauh 50 meter dari lokasi kejadian. Selanjutnya, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat untuk diotopsi. Sementara kendaraan dan barang bawaan milik korban diamankan pihak kepolisian. Dari Jakarta, Rizky Falupi Ainis melaporkan. Dan pemirsa, selanjutnya kami akan ajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan sudah bergabung bersama kami ada Brigadir Aniza di studio NTMC Polri. Ya, selamat pagi Brigadir Aniza. Bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV? Terima kasih dan juga selamat pagi pemirsa. Kami dari NTMC Polri akan mengupdate kondisi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk itu yang pertama langsung saja kita menuju ke CCTV, yaitu di kawasan CPO Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama pemirsa tepat di layar kaca Anda situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini, yakni dari kawasan Cawang yang akan mengarah ke kawasan Gatot Subroto masih terpantau dalam keadaan ramai namun tetap lancar yang sudah didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Dan untuk arus lalu lintas di tol dalam kota arah Cawang yang akan mengarah ke Semanggi, begitupun untuk arah sebaliknya. Pada pagi hari ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, namun arus lalu lintas masih terpantau lancar. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu tertib berlalu lintas, guna tercipta perjalanan yang aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan. Dan kami himbau untuk tidak menggunakan bahu jalan kecuali kendaraan dalam keadaan darurat. Berikutnya kita beralih ke kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Cempaka Putih yang akan mengarah ke Pulau Gadung maupun Tanjung Priuk ataupun Cawang terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan. Arus lalu lintas terpantau padat yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 maupun roda 2. Dan kami himbau bagi para pengendara untuk menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis stop. Dan juga kami himbau untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang terpasang di sepanjang jalan. Sedangkan dari arah sebaliknya untuk pagi hari ini masih terpantau kondusif lancar. Berikutnya kita beralih ke kawasan exit tol Bekasi Barat. Situasi arus lalu lintas dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan mengarah ke Jalan Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani. Untuk pagi hari ini terpantau kondusif lancar, namun keterlambatan hanya menjelang traffic light saja, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Pekayon menuju Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, gerbang tol Bekasi Barat untuk pagi hari ini terpantau lancar. Bisa kita saksikan bersama juga terlihat beberapa kali terlihat adanya dominasi kendaraan berat yang melintas di kawasan ini. Kami himbau untuk tetap berhati-hati dan menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan untuk yang terakhir pemirsa, kita pantau kondisi arus lalu lintas yakni di kawasan Kahatek, Sumedang, Jawa Barat. Situasi arus lalu lintas dari tol Cilenyi atau Jatinangor yang akan mengarah ke Nagrek ataupun Tasik dan juga Garut terpantau kondusif lancar, begitupun untuk arah sebaliknya. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga pastikan kendaraan Anda dalam keadaan layak sebelum Anda melakukan perjalanan. Dan juga pemirsa, kami informasikan berdasarkan dari data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 166 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 36 luka berat dan juga 195 luka ringan. Dari data tersebut 100% terjadi di jalan non-tol ataupun di jalan arteri. Untuk itu kami selalu menghimbau sebelum Anda melakukan perjalanan untuk mengecek kembali, pastikan kendaraan Anda dalam keadaan yang prima dan juga pastikan fisik Anda dalam keadaan yang sehat dan juga pastikan
memastikan kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Dan untuk mengupdate kondisi arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di nomor 15669 atau juga dapat melalui SMS Center di nomor 9119. Nantilah informasi pada pagi hari ini, silakan kembali ke studio. Baik, terima kasih banyak atas laporannya Brigadir Anisha dari studio NTMC. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, Presiden Prabowo resmi meluncurkan Koperasi Desa Merah Putih. Ya, peluncurannya dilakukan di Klaten, Jawa Tengah. Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. 80.000 koperasi Desa Merah Putih resmi diluncurkan hari ini di seluruh Indonesia. Koperasi memiliki konsep gotong royong. Presiden Prabowo hadir langsung dalam peluncuran Koperasi Desa Merah Putih. Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah jajaran Kabinet Merah Putih. Selain itu, acara ini juga dihadiri secara online oleh para pemimpin daerah dari seluruh wilayah di Indonesia. Presiden Prabowo soroti tindakan serakah para koruptor, bahkan memberi istilah baru yaitu serakahnomics. Yang ingin saya sampaikan adalah pengusaha-pengusaha yang serakah. Kita perlu pengusaha. Saya pengusaha sebelum saya masuk politik. Tapi ini sudah bukan pengusaha yang benar. Ini bukan bisnis. Ini bukan entrepreneurship. Ini adalah keserakahan. Ini adalah serakah. Jadi ini bukan mazhab ekonomi lagi. Ini nggak diajarkan di fakultas-fakultas. Ada yang mengatakan ada mazhab ekonomi liberal, neoliberal, klasik, pasar bebas, sosialis, ekonomi komando, dan sebagainya. Ini bukan, ini tidak, ini lain. Ini saya beri nama serakahnomics. Ini adalah serakahnomics. Ini tidak perlu kita kasih perlakuan yang baik. Saya sudah kasih warning berkali-kali sekian bulan. Tolonglah patuhi ketentuan, patuhi undang-undang. Masa tega petani setengah mati. Rakyat kita masih banyak susah. Ada yang mau cari keuntungan di atas penderitaan rakyat. Itu namanya adalah mengisep darahnya rakyat. Itu adalah menurut saya parasit, mengisep darah. Vampir ekonomi. Dalam hal itu, Presiden Prabowo heran lantaran para maling yang terus-menerus mengambil kekayaan negara tidak jera padahal sudah diberi peringatan. Dari Klaten, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan.